tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI ya terkait dengan bencana alam yang ada di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat dan juga Aceh ini. Kalau dari tanggapan dulu dari kacamata WALHI seperti apa nih Mbak Memen? Ya, pertama Walhi menyebutkan apa namanya bencana yang terjadi saat ini itu kita sebut sebagai bencana ekologis ya. Merupakan akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakberpihakannya begitu ya, ketidakadilannya dan gagalnya sistem eh, apa namanya pengelolaan alam yang kemudian dari gagalnya pengelolaan alam itu ketidakberpihakannya menyebabkan bencana yang terjadi saat ini yang lagi-lagi mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup dan peranata kehidupan manusia yang ada di situ juga gitu. Kenapa kemudian Walhi menyebutkan ini sebagai bencana ekologis gitu? Karena Walhi melihat iya intensitas hujannya memang meningkat karena dipengaruhi oleh siklon ya dan BMKG sudah mengatakan itu gitu. Tapi kemudian apa yang memperparah dampaknya? Karena kan siklon, angin, hujan gitu ya, mendung dan sebagainya kan memang udah rutenya alam. Emang udah apa namanya, emang begitulah alam ini sedemikian rupa diciptakan untuk alurnya, apa namanya, prosesnya begitu. Tapi kemudian kalau di laut misalnya ada buffer-buffer zone yang hilang, mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang kemudian siklon ini yang harusnya nggak sampai ke darat jadi sampai ke darat. Nah, di darat kita lihat ada perizinan-perizinan, ada pengalihan fungsi lahan, ada perubahan ekosistem yang terjadi di daratnya, di darat, yang selama ini itu menjadi penyangga juga ketika terjadi hujan gitu. Jadi kalaupun intensitas hujannya tinggi, tapi hutannya masih terjaga, apa namanya, aliran apa daerah aliran sungai-sungainya masih terjaga, nggak diluruskan begitu, nggak di rekayasa, maka nggak akan dampaknya nggak akan sampai seperti yang terjadi saat ini. Itu yang mau Walhi sampaikan. Teman-teman eksekutif daerah Walhi Sumut, Sumatera Barat dan Aceh sudah sering mengatakan di beberapa apa namanya kesempatan bahwa daerah hulu di 3 provinsi ini udah hilang gitu. Tidak hanya sekedar hutannya yang hilang yang merupakan daerah penyangga, tapi kemudian ekosistem yang tempat tinggal hewan-hewan yang endemik juga hilang begitu. Di Aceh, Sumatera, tempat tinggal harimau dan gajah, kalau kita misalnya ke Batang Toru, ke daerah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, ada ekosistem Batang Toru yang hilang di situ dan tempat tinggal eh, orangutan Tapanuli gitu. Jadi ya hujannya tinggi karena ada dampak dari krisis iklim dan ada hilangnya ekosistem di daerah laut, lalu di darat ada ekosistem juga yang dihilangkan begitu dengan adanya tumpang tindih perizinan-perizinan yang ada di atasnya yang kemudian bisa kita lihat dampaknya saat ini. 5 tahun, 10 tahun terakhir nggak pernah tuh ada banjir sampai sebesar ini. Iya ada banjir musiman, tapi nggak sampai menghilangkan 33 kabupaten kota. Yang lagi-lagi kemudian ketika kita lihat apa yang hilang, bukan hanya ekosistem kita yang hilang, tapi hak kita sebagai masyarakat yang hidup nyaman dan aman, yang akses jalan terputus sehingga kita tidak bisa melakukan pekerjaan dan sebagainya. Makanya di definisi bencana ekologis yang Wali sebutkan kolaps peranata kehidupannya. Tempat dia untuk hidup dan nyaman hilang, tempat dia mencari nafkah hilang, bersekolah dan lain sebagainya juga hilang. Jadi bagi Walhi ini bukan hanya sekedar hujan yang tinggi, tapi kelalaian kita untuk menjaga ekosistem yang ada. Di sisi lain juga kita mau katakan bahwa ada tata ruang yang enggak baik di dalam prosesnya sehingga dampak bencana ekologis kali ini
sebegitu besarnya. Begitu Bang Rido. Oke. Berarti bencana ekologis yang disebutkan dari Mbak Memeng ini seperti kayak di deforestasi seperti itu ya Mbak ya? Iya, Proses kayak penghilangan atau pengundulan hutan secara masif seperti itu. iya. Ada upaya, ada eh, eksploitatif yang sangat masif dan nggak melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup begitu, Bang Rido. Jadi terkesan kita kan udah negara Indonesia kita ini kan udah kita tahu ya, kita berada di patahan yang sangat banyak begitu. Terus ada gunung-gunung api, ada potensi gempa gitu. Dan itu fenomena bagi Walhi. Kalau kita, negara kita ini yang mengeluarkan regulasi berpihak terhadap alam, melihat peta-peta rawan bencana, harusnya kejadiannya ini nggak akan sebesar ini. Bisa Dan kita diantisipasi gitu ya. Iya, dan kita harusnya udah bisa beradaptasi dan memitigasinya. Walhi selalu ada menyebutkan kita berkawan dengan bencana karena kita udah tinggal di negeri bencana begitu. Tapi kemudian kenapa kita akhirnya nggak bisa berkawan? Karena tadi ada eksploitasi yang sangat masif di atas tanah yang kemudian rawan bencana. Di sisi lain ada pengelolaan tata ruang yang tidak berpihak dan sangat untuk mementingkan kepentingan pembangunan. Jadi kita ini seperti yang mendatangi bencana. Kita yang sepertinya mengundang bencana itu, tapi kita nggak pernah siap, negara juga nggak pernah siap begitu untuk menghadapinya dan nggak pernah membaca itu sebagai satu keberpihakan yang harus yang harus diperhatikan sebagai upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Begitu Bang Oke. Ridho. Artinya tadi Mbak Memeng sempat mengatakan bahwa eksekutif dari Walhi di beberapa tempat yang sekarang mengalami bencana alam itu sudah intinya sudah mengatakan ya kepada pemerintah atau juga sudah memberikan statement atau seperti itu ya Mbak ya? Iya, 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 iya Mas Ridho. Sudah Jadi memperingati gitu ya Mbak? iya, iya. Dan prediksi ataupun kajian-kajian yang dilakukan Walhi, termasuk teman-teman eksekutif daerah yang saat ini tiga terpapar parah banjirnya dan longsornya begitu, mengatakan memang daerah hulu yang saat ini memang berkontribusi memperparah dampak bencana ekologis yang terjadi ini, sudah sering kita katakan bahwa ini harus dijaga, ini harus dipulihkan ekosistemnya, dan jangan dieksploitatif lagi secara masif begitu. Karena ini adalah daerah-daerah penyangga yang satu-satunya yang bisa melindungi kita dari bencana-bencana ekologis yang akan datang. Oke, Gitu, responnya Bang. apa pada saat itu Mbak? Dari pemerintah terkait atau juga dari orang-orang terkait itu? Eh, Satu, kadang responnya selalu kemudian mengatakan bahwa ini bagian dari pembangunan, bahwa ini adalah meningkatkan ekonomi, ini akan memiliki dampak baik terhadap Indonesia begitu ya. Karena lagi-lagi kalau kita lihat apa yang ada di atas tanah itu, misalnya kalau di Sumatera Utara kita udah bisa lihat ada PLTA Batang Toru, ada ada Angikot di atasnya, belum lagi kemudian yang ada di Sumatera Barat ada tambang-tambang batu bara, lalu ada di Aceh dialih fungsikan menjadi tanaman energi dan perkebunan kelapa sawit. Jadi itu justru yang kemudian merusak ekosistem dan lagi-lagi bisa kita lihat apa yang terjadi saat ini, kemudian memperparah dampak bencana ekologis yang terjadi. Begitu Bang Rido. Oke, jadi sebenarnya Walhi sudah mengantisipasi atau sudah mengingatkan gitu ya. Ya, Namun mungkin responnya lagi-lagi untuk pembangunan ekonomi dan sebagainya gitu ya. Namun ya. ini sudah terjadi. Apalagi, maaf Bang Rido, apalagi kemudian ini dipakai dengan bungkusan bahwa ini adalah proyek strategis nasional dan Nah, sebagainya dan sebagainya.